Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masuk pertemuan kedua di materi kita yang baru, yaitu tentang mendalami puisi. Untuk pertemuan kali ini kita masuk di kegiatan 2, di mana kegiatan 1 itu adalah menentukan suasana dalam puisi. Saya sedikit membahas materi kegiatan 1, yaitu suasana dalam puisi, bahwa suasana dalam puisi adalah keadaan atau perasaan pembaca puisi atau penikmat puisi ketika sedang dibacakan atau setelah puisi itu dibacakan. Bisa saja sedih, bisa saja gembira, bisa saja lucu. Nah, untuk kali ini kita akan mencari atau menemukan tema dalam puisi. Oke. Rana, bisa dengar suara saya, Rana? Bisa, Pak. Oke, coba dibaca kegiatan 2. Kegiatan 2. Menemukan tema puisi. Tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan, termasuk puisi. Tema puisi menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Meskipun bahasa yang digunakan dalam puisi cenderung bermakna konotatif, tetapi tema puisi salah satunya dapat dirunut dengan menggunakan kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Tema puisi akan sangat menentukan penyair dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam puisinya. Oke, terima kasih Rana sudah membacakan satu paragraf. Nah, di sini tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan. Jadi, sebelum tulisan atau sebelum puisi ini dibuat, ini sudah ada ide, ya, ide dasar yang mendasari sebuah tulisan, ya. Jadi sebelum puisi ini kita tulis sudah ada ide dasar yang mendasari. Jadi saya ulangi, tema puisi itu muncul sebelum puisi dituliskan. Tidak sama dengan suasana. Suasana itu muncul pada saat puisi dibacakan atau sesudah puisi dibacakan. Ya, sedangkan tema puisi itu sendiri, ya, sebelum puisi itu dituliskan, ya sudah ada. Jadi itu perbedaannya. Kalau suasana setelah atau sementara, kalau puisi sebelumnya. Tema puisi salah satunya dapat dirunut, ya, masuk. Kalau konotatif, ya, semakna sebenarnya. Kemudian di sini dapat dirunut, maksudnya dirunut itu ditulis secara berurutan dengan menggunakan kata kunci dalam puisi tersebut. Tema puisi akan menentukan penyair dalam memiliki kata-kata yang digunakan dalam puisinya. Ya. Nah, materi ini juga sudah saya share di Classroom, ya, ada di Classroom itu. Kita cek dulu. Di Classroom itu lebih lengkap. Nah, misalnya ini judulnya Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Oke, Nirmala Lasari, bisa dibacakan puisi itu? Bisa, Pak. Oke, silakan. Yang santai saja, ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan.
awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Tiada di situ, tiada. Nah, itu dibacakan, ya. Itu dibacakan. Ingat, kalau misalnya ikut lomba membaca puisi, kalau ikut lomba membaca puisi itu harusnya ada teks yang dipegang, ya, begini. Ya. Ada yang kita lihat. Kalau tidak ada kamu lihat, itu berarti bukan lomba membaca puisi, melainkan ya lomba menghafal puisi. Yang sering ada itu di acara 17-an, yaitu lomba membaca puisi. Ya, namanya saja membaca, berarti ada yang kamu baca. Nah, itu biasa kalau ikut lomba, kalau tidak ada yang kamu baca itu berarti mengurangi nih penilaian. Ya, saya ulangi. Ya, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Nah, cara menentukan sebuah puisi adalah ya tadi dengan merunut kata-kata kunci yang dalam puisi tersebut. Kemudian penyair memilih kata yang digunakan sebagai tema dalam puisinya dengan memperhatikan pengulangan kata-kata yang digunakan oleh penyair. Ya, contohnya ini, ya, dia lebih cenderung ya, mengulang kata mencintaimu. Nah, berarti temanya ini cinta. Oh, siapa yang dia cintai? Ternyata rasa cintanya kepada Tuhan. Dengan menemukan kata-kata yang berkaitan dengan istilah keilmuan lainnya seperti pendidikan, teknologi, budaya. Kalau ini bukan teknologi, bukan pendidikan, melainkan religi, ya. Nah, ada cara lain menentukan tema sebuah puisi. Ya, perhatikan judulnya. Perhatikan kata-kata yang dominan keluar seperti tadi, cinta dominan 2 kali keluar. Kemudian lakukan pengamatan kepada makna konotasi pada puisi tersebut. Kemudian cari intisari setiap paragraf. Kemudian biasanya tema terletak di awal kalimat. Oke. Siti Nurhalisa bisa baca ini? Ya, Pak. Silahkan. Dalam puisi Aku Ingin karya Supardi Djoko Damono, tema puisinya adalah tentang cinta. Tema ini dapat dengan mudah ditemukan karena pengulangan kalimat aku ingin mencintaimu dengan sederhana, sebaiknya 2 kali. Sedangkan tema puisi Sejak Anak Muda karya W.S. Randra, temanya adalah pendidikan. Tema ini dapat ditemukan dari penggunaan kata-kata yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan seperti ilmu hukum, filsafat, logika, serta istilah pendidikan seperti pendidikan, pengetahuan, sekolah, dan ujian. Oke, jadi itu contoh yang pertama ya. Oke, kita lihat contohnya yang ada di buku lagi. Soalnya yang ada di buku ya. Nah, ini ada di buku. Ini puisi 1. Kalau ini kita sudah bisa dalam terma doa. Kita tuh biasanya berdoa pada saat apa? Pada saat kan tadi itu untuk menentukan judul bisa untuk menentukan tema bisa dilihat dari judulnya. Kemudian kita analisis setiap baris, kata-kata apa yang paling sering disebut. Tuhanku, wah Tuhanku. Sholat Tuhanku, oh berarti ini bertema religi, religius, agama. Nah, kemudian silahkan lihat satu persatu kata-katanya, tapi ini sudah gampang sekali diprediksi. Doa, Tuhanku. Ya, kita berdoa berarti pada saat sholat. Sholat itu berarti kegiatan keagamaan. Tuhanku, wah Tuhanku biasa berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan keagamaan. Nah, ini gampang sekali ditebak. Itu pendapat saya. Nah, sekarang kita ke puisi yang kedua. Ya, telah kau robek kain biru pada bendera itu. Ya. Wah, kalau
Kalau kita lihat, telusuri, berarti ini orang yang berjuang. Biasanya kalau orang yang berjuang itu mungkin butuh semangat. Nah, mungkin ini temanya kepahlawanan. Ya, atau semangat kepahlawanan. Oke, kita lihat. Jadi jawabannya jadi nanti seperti ini. Kalau ada tugasnya, tapi tidak ada, saya kasih tugasnya ini. Ini tadi judul doa. Kalau temanya saya itu tentang keagamaan, alasannya ya karena menyebut kata doa, menyebut kata Tuhanku. Nah, telah kau robek kain biru pada bendera itu. Temanya mungkin kalau saya versi tema kepahlawanan. Ya. Kenapa? Ya, di situ banyak kalimat yang mengandung kata-kata yang berhubungan dengan perjuangan kemerdekaan. Oke, kita lihat jawabannya. Perhatikan, saya kasih lihat jawabannya dulu, apa betul yang saya beritahukan tadi. Nah, oke, sudah kelihatan di layarnya belum ya? Sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum ya? Oke, saya share ulang. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Halo? Siti Nurhalisa, kelihatan tidak jawabannya? Tabelnya? Tidak, Pak. Tidak ya? Kalau begitu, kalau tidak kelihatan, saya munculkan dulu, baru saya share ulang. Oke, kelihatan? Sudah, Pak. Nah, judulnya tadi doa, temanya keagamaan, alasannya penggunaan kata Tuhanku, kemudian ada menyebut namamu, apalagi judulnya tadi doa. Kemudian yang kedua, telah kau robek kain biru pada bendera itu. Temanya perjuangan. Ya, alasannya ya di sini ada bendera yang dirobek. Wah, ya, tentang perjuangan pada masa kemerdekaan ya. Ini peristiwa 10 November 1945 antara arek-arek Surabaya itu, arek-arek itu pemuda Surabaya dengan tentara Belanda. Nah, coba ada video yang saya putarkan ini. Mudah-mudahan videonya terdengar suaranya. Tolong kalau misalnya tidak terdengar suaranya, tolong beritahu. Surat dari Ibu. Suaranya terdengar tidak tadi? Belum, Pi, ada suaranya, Pak. Surat dari Ibu judulnya. Oke, ada suaranya? Surat dari Ibu. Tidak ada. Tidak ada? Karya Oke, saya ulang lagi. Asrul Sani. Saya share ulang. Sudah ada suaranya? Surat dari Ibu. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, judulnya Surat dari Ibu. Ini nggak lama, 3 menit. Karya Asrul Sani. Pergi ke dunia luas, anakku sayang. Pergi ke hidup bebas, selama angin masih angin bulitan dan matahari pagi menyinar daun-daunan. Dalam rimba dan padang hijau.
laut lepas, anakku sayang, pergi ke alam bebas. Selama hari belum petang dan warna senja belum kemerah-merahan, menutup pintu waktu lampau. Jika bayang telah pudar dan laut pulang ke sarang, angin bertiup ke benua, tiang-tiang akan kering sendiri dan nahkoda sudah tahu pedoman. Boleh engkau datang padaku, kembali pulang, anakku sayang, kembali ke balik malam. Jika kapalmu telah rapat ke tepi, kita akan bercerita tentang cinta dan hidupmu pagi hari. Oke, masih bisa mendengar suara saya, Rana? Nirmala Sari? Bisa, Pak. Surat Ya, masih bisa ya? Bisa, Pak. Oke, masih bisa. Oke, itu tadi contoh pembacaan puisi ya, lumayan bagus dibacakan oleh anak SMP ini. Judulnya Surat dari Ibu. Ya. Ya, itu surat dari ibu. Bagaimana tadi perasaanmu ketika puisi itu dibaca? Itulah suasananya. Setelah puisi dibaca, itulah suasananya. Apakah kamu sedih? Apakah kamu menangis? Apakah kamu mungkin tertawa? Itulah suasananya. Nah, sedangkan temanya, ya ini temanya tentang seorang ibu ya, yang mendoakan anaknya yang akan meninggalkan rumah. Ya, jadi temanya ini pendidikan, yang akan meninggalkan rumah untuk menempuh pendidikan. Katanya kalau ilmumu sudah banyak, kembalilah ke rumah. Ya, itu arti-arti dari dalam puisi itu, surat dari ibu. Ya, kalau kamu sudah berilmu, sudah banyak ilmu yang kamu dapat, kembali ke rumah, kita tertawa. Tadi itu makna konotatifnya ya, yang tidak sebenarnya. Ya, seandainya kita berada di kelas ya langsung kita bahas. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang menentukan tema dalam puisi. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, jawab saja kalau ada, kalau tidak ada, bilang saya tidak ada supaya saya kalau diam saja saya tidak tahu ini. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya, tidak ada ya. Tidak ada, Pak. Jadi kalau begitu saya kesimpulkan ya, yang pertama kita lakukan kalau ingin menemukan tema dalam puisi adalah lihat kata-kata yang sering dituliskan. Kemudian cermati dari setiap bait puisinya itu apakah maksud ada makna di situ, makna konotasinya pertama berikut baru kita tentukan makna. Ya, kalau sudah didapat ya kita tinggal tuliskan tema puisi tersebut di atas adalah. Kemudian ada juga yang japri Pak Adam juga tugasnya. Oh, nanti di pertemuan ketiga baru ada tugas. Ini baru kita di kegiatan 2. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, kalau begitu tidak ada.
Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya meskipun berempat dengan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya SC dulu. Oke, sudah. Saya ucapkan terima kasih kehadirannya Nirmalasari, Rana Sahra, dan Siti Nurul Khalisa. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk di kegiatan ketiga, ya, yaitu makna dalam puisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.